Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang gua lagi ada di rumah gitu kan, sekarang kan lagi ppkm darurat. Jadi di rumah aja, bingung mau ngapain gitu kan. Jadi sekarang gue bakal share aplikasi penjualan ya. Aplikasi penjualan ini bisa disupport dengan menggunakan barcode scanner dan bisa menggunakan printer thermal ya, printer Bluetooth gitu. Jadi di video pertama ini gue bakal jelasin bagaimana cara menginstal dan cara penggunaannya gitu kan. Nah nanti buat kalian yang suka ngoding gitu kan, yang ingin belajar pemrograman, nanti kita bisa belajar bareng. Nanti bakal dikupas tuntas di video berikutnya bagaimana cara membuatnya gitu kan. Ini murni aplikasi ini dibuat hanya dengan Microsoft Excel gitu kan. Mungkin jika kalian tertarik gitu kan ingin belajar, silahkan ikuti channel YouTube gua ya. Oke, kita langsung aja. Ini nanti yang gua kasih linknya di deskripsi ya. Ini hasil downloadnya nanti mungkin seperti ini. Kita double klik aja, kita buka install, kita next. Nah, cara penginstalannya di sini karena ini Microsoft Excel, jadi kita nggak boleh install di C ya. Kita installnya di D aja. Kita install di D. Nah, udah gini, sampai gini bentuknya. Klik OK, terus next. Ya. Oke. Nah, sekarang cara installnya udah selesai. Nah, kita lihat aplikasinya itu mana ya? Nah, ini dia. Ini aplikasinya nih ya. Ini aplikasinya MyStock. Kita coba buka login. Microsoft Excel ya. Nah, mungkin teman-teman juga sering banyak nanya kok Microsoft Excel bisa ya bikin login kayak gini gitu kan. Nah, mungkin nanti kalian bisa ikuti aja videonya ya, channel YouTube gua. Nanti gua bakal jelasin bagaimana cara bikin menu login gitu kan. Kenapa harus belajar Microsoft Excel ini bisa seperti ini? Karena di semua perusahaan lu kerja dimanapun gak bakal jauh dari yang namanya Microsoft Excel. Jadi secanggih apapun pengembangan sekarang, misalkan udah ke web atau seperti apa, tapi saran gue sih lu harus belajar ini gitu kan, karena banyak untuk pengolahan data tuh sangat gampang dengan Microsoft Excel gitu. Nah, mungkin kita coba login ya. Nah, nanti untuk loginnya ini nih usernya bakal gua share, cuma jadi kalian jangan terus tonton terus sampai akhir videonya ya. Nanti gua kasih passwordnya ya ini. Nah, ini aplikasinya seperti ini bentuknya. Nah, kita mulai dulu dari setting nama perusahaannya kita. Nah, aplikasi Excel, toko ya, toko aplikasi Excel. Udah, ini udah biarin, nanti bisa diisi nih. Kalau udah, kita klik. Nah, ini nama ininya udah berubah ya di sini. Nah, di atas yang teks berjalan ini udah berjalan. Nah, kita coba masukkan database barang. Nah, sebelum menjual, karena kan ini masih kosong nih data produknya. Nah, nanti untuk yang kalian bisa menggunakan barcode scanner, tinggal scan aja, tinggal scan, nanti kan muncul di sini nih barcode-nya. Setelah muncul, isi nama ininya, nama barangnya, terus satuannya, stoknya, harga beli. Kita coba aja misalkan 1 2 3 misalkan. Ini kode barangnya ya. Misalkan rokok Dunhill putih isi 20. Nah, satuannya mungkin bisa tulis dulu bungkus. Nah, nanti di sini kita isi stok 100, harga beli 30.000. Harga jual 33.000. Nah, udah masuk satu barang aja contoh ya. Nah, nanti
Kalau misalkan kita coba pembelian barang deh ya, kita pembelian barang, kita anggaplah kita mau beli barang, misalkan suppliernya misalkan Andi. Nah, ini nomor fakturnya, biasanya ada nomor faktur, isi kode itemnya. Di kode item ini kita tinggal bisa klik scan gitu kan, klik scan kode barcode-nya, nanti muncul. Nah, setelah muncul kayak gini, misalkan banyaknya ini, misalkan beli berapa, misalkan beli 100 juga ya, tadi kita udah masukin barang 100 pertama, ini ada stoknya nih 100, kita beli 100 lagi. Nah, otomatis ya udah harga beli harga jual udah bertambah, kita tambah. Nah, data pembeliannya udah ada di sini, jadi stoknya sekarang 200, jadi otomatis bertambah ya. Nah, ini, nah kalian juga kalau misalkan belum punya barcode scanner, kalian bisa cari produknya di sini juga. Di sini kalian tinggal tulis misalkan rokok gitu. Nah, tinggal klik aja. Nah, nanti muncul di sini kalian mau beli berapa. Misalkan kita tambah 100 lagi. Sama. Jadi bisa barcode scanner bisa, kita manual cari bisa. Lebih enak sih pakai barcode scanner gitu, nggak usah cari-cari, tinggal muncul semua datanya. Nah, kita udah coba pembelian, kita coba di penjualan ya gitu. Karena kita udah masukin barang, berarti kita udah bisa jual nih sekarang. Kita coba jual sekarang, kita, nah bisa kalian cari juga di sini untuk data barangnya kayak tadi rokok. Nah, ini rokok Dunhill gitu ya. Nah, atau juga kalian bisa scan, jangan di scan aja kode barcode-nya, karena setiap barang tuh pasti ada kode barcode-nya. Nah, gitu kan muncul gitu. Ini kita masukin belinya berapa, misalkan ini saldo stoknya ada 300 ya, kita beli misalkan 100, oh enggak lah, 2 lah, 10 lah, 10. Nah, ini udah otomatis ya harga beli, ini totalnya gitu. Nah, ini pembeliannya, misalkan ini jadi saldonya udah 290 ya, karena kita tadi beli 10, kita beli 90 lah, jadi saldo stok barangnya tinggal 200. Nah, sekarang kita coba print struknya ya, klik print gitu kan. Nah, ini yang pembelian yang tadi gitu, kita klik. Jadi ada dua pilihan ya, apa mau ke printer yang biasa yang besar, apa yang ke printer yang kecil yang thermal. Jadi dikasih dua-duanya nih. Nah, sekarang kita coba ke thermal aja. Oke, ini contoh struknya ya. Nah, ini ada toko aplikasi Excel yang tadi kita simpan ya, nomor telepon, dan ini ada pembelian. Ini total belanjanya ya. Tadi kita 2 kali beli rokok Dunhill, pertama 10, rokok Dunhill terus 90 gitu ya. Oke, nah kita lanjut. Kita tadi print udah bisa ya, jadi itu hasilnya tadi seperti itu. Jadi notanya lumayan bagus gitu kan. Ini aplikasi Excel bisa seperti ini gitu kan. Kalau mau belajar gitu kalian silahkan ya, tetap ikuti channel gua. Nah, sekarang kita masuk ke data karyawan. Nah, setiap perusahaan, setiap toko gitu kan pasti ada karyawan gitu kan ya. Ini kan kalau misalkan udah kalian udah punya karyawan bisa isi, tapi kalau misalkan kalian belum punya karyawan ya nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah, ini data karyawan ini nanti kita fungsikan sama data absen karyawan. Ada data karyawan, ada data absen karyawan, nanti pengisian absen bisa di sini ya. Terus data gaji karyawan, terus ada nanti print slip gaji. Jadi slip gaji itu otomatis dari data absen sama data gaji gitu kan. Jadi nanti tinggal klik, misalkan dia absen ada potongan seperti apa gitu kan. Kita coba masuk ke data karyawan dulu. Kalian bisa isi ID nomor ini misalkan 001 gitu. Nama Ali misalkan Bogor.
tempat tanggal lahir 26/09/93 misalkan. Nah, alamat kampung Bojongkoneng, RT 0106 Bojongkoneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Email, kita isi email contoh aja ini ya. Nah, ini pendidikan bisa diisi, jabatan bisa diisi nih, ada teknisi, ketua cabang, kepala cabang. Nah, kalian bisa tambahin nanti ini kasir atau apa gitu ya. Kita pilih admin online lah. Kita pilih admin online. Nah, kita simpan. Ini data karyawannya udah disimpan. Kita langsung masuk ke data absen karyawan. Nah, nanti kalau misalkan ada absen, jadi setiap hari dimasukin di sini. Misalkan si Ali ini tadi karyawan ya, tinggal pilih di sini. Nah, nanti kalau misalkan banyak, nanti banyak nih, kita tinggal pilih sini 001 Ali. Nah, hari ini misalkan keterangannya masuk, hari ini masuk. Ini telat itu maksudnya, hitungan telat itu kalau misalkan di perusahaan itu ketika telat misalkan ada pengurangan gaji ya. Nah, kalau misalkan ini hitungannya dalam menit. Jadi kalau misalkan telatnya 60 menit, ini 1 jam berarti ya. Kita lemburnya 0. Nah, lembur juga sama, hitungan dalam menit. Kalau misalkan 1 jam isi 60 misalkan lemburnya. Kita klik tambah. Nah, ini 60 0 ya. Kita coba tanggal 25-nya besoknya lagi. Si Ali ini misalkan enggak telat tapi ada lembur misalkan 60. Nah, ini ya. Ini udah 2 hari masuk absennya. Nah, di sini ada namanya hapus semua absen. Nah, kalian jangan dulu hapus data absen ini sebelum kalian print slip gaji gitu kan. Sebelum akhir bulan, kalau misalkan kalian ngeluarin gajinya di akhir bulan gitu. Nah, terus kita masuk ke data gaji. Nah, data gaji. Tadi kan kita udah input data karyawan ya. Misalkan 001 Ali. Nah, si Ali ini misalkan gaji pokoknya berapa? Misalkan gaji pokoknya 3 juta. Jabatannya 1, masa kerja 30.000 lah, komunikasi 50.000, keluarga 300 misalkan. Transport dapat, kalau nggak ada misalkan kosongin aja ya. Transport misalkan kita isi 300.000. THR 0, bonus 0, BPJS potongan 0, potongan cicilan 0 misalkan. Kita klik tambah. Nah, ini udah masuk data gajinya. Nah, berarti kalau misalkan udah diinput data karyawan, data absen, data gaji, kita udah bisa print slip gajinya gitu ya. Kita udah bisa print slip gaji. Kita coba print slip gajinya. Nah, nanti kalau misalkan banyak karyawannya, datanya banyak di sini ya. Kita pilih dulu. Nah, ini masuk 2 ya. Jadi nggak ada apa, kita masuk. Telat 60, lembar 60. Jadi telatnya 1 jam, lemburnya 1 jam juga. Gaji 3 juta. Nah, ini jadi lemburnya tuh 11.000 misalkan. Perhitungannya gimana dapat 11.000 ini? Gaji pokok ini dibagi 30 hari. Bagi 30 hari dibagi jam kerja gitu ya. Nah, ini telatnya juga potongannya 11.000. Nah, ini juga sama, bisa ke 2 printer ya. Printer thermal, printer bluetooth. Kita coba ke print thermal aja ya. Kita coba klik print.
Oke, ini slip gajinya seperti ini. Ini sama kayak yang tadi ya. Ada nama tokonya. Terus ini ada periode gaji bulan Juli, nama, jabatan. Di sini ada masuknya 2 hari, telat nggak ada, telat lembur. Ada semua di sini, gaji pokoknya berapa, apanya berapa, potongannya berapa, lemburnya berapa. Ini yang bisa dibawa pulang ke rumah 4.680. Amin ya punya gaji segini. Nah, jadi itu udah seperti itu, keren ya, otomatis slip gajinya. Oke, sekarang kita masuk ke laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan ini kita bisa ambil periode 1 bulan, misalkan tanggal 1 sampai tanggal 30 misalkan. Nah, ini bisa, tapi bisa juga karena tadi kita cuma hari ini, kita hari ini aja ambil. Kita klik cari. Nah, kita download ini Excel ya, supaya kita nanti download laporannya Excel. Di print juga bisa, tapi kita download aja. Nah ini bang, data Excelnya mana bang, gitu kan, benar nggak sih? Nah ini kita klik master, klik Excel kalau mau ke Excelnya. Nah ini tabel barang yang kita tadi tambah ya, tabel pembelian, penjualan nih yang tadi kita input, data karyawan yang tadi kita input. Jadi semuanya datanya Excel, dan kalian juga kalau misalkan ada error atau apa bisa kelola sendiri gitu. Jadi langsung buka Excelnya, apa nih yang salah gitu kan. Jadi gampang, kalian juga udah pada tahu lah Excel ya, gampang. Nah bentuknya Excel ini semua ya, ini laporan harian yang tadi juga. Nah sekarang data yang hasil di download tadi mana bang? Nah data yang di download tadi tuh ada di D. Nah ini tadi kan installnya di D ya, ini folder yang tadi kita install. Kita buka aja. Nah ini ada laporan harian, nah otomatis jadi laporan harian ini nanti ada per tahun ya, misalkan 2020 nanti banyak di sini. Nah ini karena kita cuma hari ini bulan Juli ya. Nah ini periode tanggal 24 nih kita udah download, nanti ada tanggalnya juga. Kita coba buka, ini laporan harian yang tadi kita download, jadi laporannya di sini gitu. Nah nanti bisa kalian print juga gitu buat arsip gitu, laporan penjualan. Oke, kita close aja ya. Bagaimana ini masuk ke aplikasi lagi? Tadi kan ini udah masuk ke Excel ya. Kita klik di sini My Stock, ini tinggal klik ini. Nah masuk ke aplikasi lagi. Data, nah ini ada laporan pembelian juga bisa di-download sama kayak penjualan kayak tadi. Ini penerimaan kas itu dapat terima dari apa gitu, takutnya ada pendapatan dari lain selain penjualan, misalkan masukin keterangan misalkan servis, contoh servis apa gitu, bisa diisi masuk berapa, klik tambah. Dan ada pembayaran kas tuh kas yang keluar kita masukkan di sini, misalkan bayar telepon, masukin berapa, sini keterangannya apa, masukin berapa, klik tambah. Ini pembayaran kas. Tutup buku ini kalian bisa lakukan kalau misalkan di akhir bulan ya. Jadi data yang di penjualan dan pembelian itu bakal dikosongkan gitu kan. Nah kalau klik ini nanti diharapkan klik backup dulu. Ini nggak bisa ya, harus klik backup dulu. Jadi supaya datanya aman sebelum dihapus. Kita klik backup dulu. Baru kita proses akhir bulan. Jadi data penjualan tadi kosong semua. Itu di akhir bulan ya, supaya kosong lagi. Jadi setiap bulan kosong. Jadi laporannya setiap bulan gitu. Jadi, nah ini mungkin yang belum dijelasin ya, daftar menu user. Kalian bisa tambah di sini. Ini admin nih. Nah, kalian bisa tambah kasir misalnya. Kasir. Nomor telepon user. Nah, untuk kasir tuh pilih yang ini ya. Jadi nanti kalau ada
hak aksesnya beda-beda ya. Ada yang misalkan kasir tuh cuma bisa ngejual sama nambah barang doang, sama ngejual barang misal. Nah, itu jadi beda-beda nanti aksesnya. Masukkan password, tinggal klik daftar gitu. Itu cara nambah akunnya. Mungkin gitu aja ya. Nah ini oh ya, ini tadi otomatis ada data barangnya di sini, data penjualan. Jadi otomatis kalau misalkan ada, kita contoh deh, kita contoh jual lagi di sini, data barang. Ini rokok Dunhill contoh ya, kita beli 10, 330 penjual. Jadi otomatis masuk di sini di halaman pertama ini penjualannya. Kalau misalkan belum update, kalian tinggal klik refresh di sini. Oke, mungkin gitu aja ya. Ini aplikasi lumayan keren gitu kan, lumayan bisa membantu gitu. Ini gua jual biasanya sekitar 3 jutaan. Cuma kali bakal kasih gratis gitu kan ya buat kalian. Cuma gua pengen kalian dukung channel gua, terus subscribe ya. Nah, kalian nanti bakal dikasih linknya ya buat download ini. Mungkin nanti di video berikutnya bakal gua jelasin cara buatnya ya. Nah, nanti kalau misalkan ingin belajar gitu kan, membuat aplikasi dengan Microsoft Excel seperti ini gitu kan, kalian bisa ikuti terus. Nah, ini tema di sini ya. Nah, misalkan buat di warung kopi, kita pilih tema yang ini atau tema yang ini gitu kan. Ya, mungkin itu aja ya. Sampai ketemu di kita kupas tuntas dari menu login sampai laporannya semua ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.